Ya, teman-teman, hari ini tanggal 14 malam ya. Mudah-mudahan ini udah pada update semua ya, udah stabil. Kita mulai untuk update emiten teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman. Dan ingat, saya tidak mengajari, saya tidak merasa diri paling, dan ini adalah emiten-emiten yang dipunyai sama teman-teman gitu ya. Siapa tahu pikiran saya dengan teman-teman ada perbedaan dan ada kesamaan ya. Kita harus nyari persamaannya karena kita adalah persatuan Indonesia. Baik teman-teman, sekali lagi ya, ini untuk update saham bukan rekomendasi ya. Mungkin ada beberapa emiten ataupun ada tambahan dari saya karena ada sesuatu yang perlu diinformasikan. Nanti mungkin saya informasikan, terutama untuk emiten-emiten yang dipunyai teman-teman juga ya. Siapa tahu informasi itulah yang menjadi titik tolak kalian menjadi sahamnya terjemput ya ataupun cuan lah gitu ya. Oke, baik tidak melama-lamain. Sebagai informasi di sini sekarang lagi hujan teman-teman. Di sini saya lihat nih badai petir ya, betul ya, lagi badai petir di sini teman-teman. Oh ya teman-teman, makasih ya yang sudah berkomentar, melakukan subscribe, yang baru subscribe, apalagi yang sudah lama, luar biasa yang sudah lama. Terus yang berkomentar dan mendoakan saya, terima kasih. Dan semoga doa teman-teman itu dikali 10 kali lipat kembali lagi kepada teman-teman. Serta yang memberikan tank super teman-teman ya, makasih ya. Semoga teman-teman juga yang memberikan tank super itu diberikan 10 kali lipat juga ya dari apa yang kalian berikan. Dan salam sehat untuk keluarga di rumah teman-teman, semoga kalian terus diberikan kesehatan. Dan setiap komentar-komentar yang saya kasih tanah lope-lope berarti itu akan saya bahas ya. Adapun yang belum dikasih tanah lope-lope kemungkinan sudah saya baca, tetapi saya belum menemukan ramuan yang pas gitu aja ya. Oke, langsung saja teman-teman. Di IHSG kita ini ada kenaikan, cuman di sini ada pembuangan, masih Poren masih berusaha keluar 247 miliar. Cuman transaksi sekarang lumayan ya, nambah 1 triliun ya. Dari 7 ke 8, lumayan ya. Oke, teman-teman, kita langsung saja optimis ya, 8.000 ya. Tahun ini 8.000 ya. Suri. Ya oke, Suri. Suri katanya saya masuk di 92. Oke, kita lihat posisinya seperti apa Suri. 92. Ya, sekarang udah 99 teman-teman ya. Udah keren dong sekarang Suri. Udah bagus teman-teman. Tinggal kalian istilahnya kalau Suri itu lihat di sini teman-teman nih. Walaupun turun teman-teman lihat posisinya dulu. Kita lihat posisinya dulu. Ini dalam 1 tahunan masih under value, pas banget di harga under value-nya. Nah, ini juga ini kan untuk 3 tahunan terlalu. Ini kan Suri saham tahun sekarang tahun berapa ini? Sekarang kan tahun 2023. Nih tahun 2023 setelah diangkat dia ke bawahin. Nah, sekarang dalam posisi downtrendnya teman-teman ya, downtrend tapi sekarang lagi di posisi under value-nya teman-teman ya. Ini di posisi under value teman-teman. Apakah ada kesempatan ke atas? Bisa jadi ada kesempatan ke atas. Kenapa? Di sini saya mereka udah meninggalkan jejak-jejak teman-teman. Saya aja menargetkan ke Suri itu di 333-nya. Kenapa? Di situ ada yang namanya coba lihat di sini. Nah, ada gap teman-teman. Inilah yang menjadi target saya, gap ini. Soalnya di sini tidak ada tahanan berupa si kepala merah. Ya, jadi saya mengandalkan gap. Mudah-mudahan bisa tertutup. Apapun istilahnya sekarang lagi bagaimananya ya, karena sekarang kan lagi downtrend karena lagi ada penjualan teman-teman dari bandar foreign ataupun lokal gitu ya. Tetapi sebagai saya informasi teman-teman bahwa si bandar foreign itu ngambil teman-teman dari mulai bandar lokal itu ngambil dari mulai tanggal 30 September. Nah, ada pembuangan, mungkin seminggu ini ada pembuangan tapi tidak signifikan pembuangannya. Cenderung dia ngambil cuman tidak signifikan. Poren sempat ngambil agak tinggi, cuman ya sekarang lagi pembuangan. Tapi per hari ini si Poren itu ngambil teman-teman ya. Kita lihat per hari ini siapa yang ngambil. Mudah-mudahan si Cece, karena saya sangat antusias kalau Cece Poren ngambil ya. Nah lihat bukan, ternyata si Aka teman-teman sama si BK ya. Mungkin hati-hati aja kalau si Aka yang ngambil ya per hari ini. Lihat nih per hari ini teman nih ya, si Poren ngambil per hari ini ya.
Cuman kalau si AK sih lumayan ya, asal jangan si BK yang di atas. Kita lihat di sini CC yang jualan 3.000, dia ngambil 2,3, jual 3.000, artinya dia masih punya barang di sebelumnya gitu ya. Nah, untuk bandar lokal teman-teman, YP keluar, cuman lihat si LG masuk ya. Si LG juga kalau dia tidak terdeteksi sini sebagai bandar untuk emiten suri, kemungkinan ini kan LG juga suka dipakai sama bandar lain, artinya bandar di luar emiten. Ya kalau bukan ngadu sama bandar lain ya sama siapa gitu kan. Bandar emiten ini ngadu sama retail. Retail hanya ngikutin aja teman-teman, retail hanya ngikutin aja. Jadi teman-teman yang nyangkut, asalkan jangan jeblos daripada 88, mungkin teman-teman masih bisa aman, soalnya si Forex sekarang ngambil gitu ya. Semenjak dia pengeluaran sekarang lagi ngambil walaupun sedikit. Terus di bandar lokal juga nggak terlalu banyak teman-teman untuk ngebuangnya ya. Pengambilannya banyak tapi ngebuangnya tidak, mungkin ini untuk dipertahankan dulu gitu ya. Nah teman-teman untuk suri, kalau kalian mau average ya tunggu aja nanti ada kenaikan dikit ya. Ini soalnya belum ada tanda-tanda kenaikan teman-teman. Dari segi candle juga belum ada, mohon bersabar aja, jangan sampai lepas ke 88-nya. Tapi untuk menuju ke 88 ada teman-teman, soalnya di sini si ekor hijaunya udah ada nongol di sini ya, artinya dia mau menuju ke sini, tapi mudah-mudahan tidak lah ya. Ini juga udah kemarin sempat uptrend dikit, ternyata sekarang dibawahin lagi. Nah disinilah saat-saat teman-teman itu psikologisnya terganggu antara cut loss sama tidak. Kalau menurut saya biarin aja teman-teman, kalau masih ngambil di 92 kan masih sedikit teman-teman. Ini juga masih cuan gitu istilahnya ya. Ya seperti itu teman-teman ya. Untuk suri sekarang posisinya lagi diambil dulu sama Forex sedikit. Cuman walaupun bandar lokal kelihatan menjual, tetapi ada LG yang ngambil teman, ada 102.000 lot ya, lumayan itu teman-teman. Duit segede gini kan kalau retail mungkin ya berpikir ulang gitu kan, karena posisinya lagi pada downtrend. Kita tunggu aja EMA 10-nya mungkin ada di bawah ya. Mudah-mudahan tidak sampai ke 87-nya teman-teman ya. Oke teman-teman, target saya di sini ada gap teman. Jadi targetnya ini gap teman-teman, bukan si kepala merah ya. Kebanyakan di sini kepala kembar semua nih. 1, 2 kepala kembar. Artinya dia harus ke bawah dulu, ini juga harus ke bawah dulu, di sini juga menandakan dia akan ke bawah dulu ya. Tunggu aja sampai konfirmasi dari 88 ya. Jangan terlalu banyak cut loss teman-teman ya. Sayangnya duit kalian ini juga dalam posisi under value teman, lihat dia lagi posisi under value ya. Jadi teman-teman harap bersabar aja apabila kalian suka dengan emitennya. Jangan sampai teman-teman keburu cut loss padahal sedikit lagi mau di up, contohnya seperti itu ya. Apa tanda-tandanya si Forex udah mulai ngambil gitu aja ya. Kita tunggu aja konfirmasinya mas 10-nya di bawah candle. Oke, kita lanjut. PGO Pertamina Geothermal Energi. Kita lihat posisi dulu teman-teman. Nah ini gunanya Bunda Cat itu seperti ini teman, untuk melakukan 3 garis 1, garis 2, garis 3 kan. Nah kita tebal banget, kita alihkan surinya. Nah ini kan 3 garis teman-teman, ini untuk jangka pendek aja ya. Posisinya sekarang itu lagi di tengah-tengah ya, lagi mau menuju ke atas ataupun ke bawah, artinya ini lagi di persimpangan jalan di harga wajar berdasarkan Bunda Cat. Mau ke atas kalau beli kemahalan agak mahal dikit, kalau ke bawah mungkin agak murah dikit, tapi udah lepas daripada supportnya. Ini support 1, ini support 2, udah lepas ya. Mudah-mudahan ini juga lagi menuju ke atas, dan yang saya gariskan teman-teman sudah tertembus. Nih lihat, si kepala merah sudah tertembus ya. Kita hapus, oke deal ya, kita hapus ya. Oke kita hapus. Nah dia meninggalkan si kepala merah lagi. Nah ini pertanda dia mau ke atas. Apapun asal alasannya, dia istilahnya mau ke atas. Apapun alasannya, biasanya berdasarkan hukum kebiasaan, yaitu kalau udah si kepala merah udah nongol, artinya mau ke atas walaupun dibawa ke bawah lagi. Contohnya ke 1165 gitu ya. Nah ini kalau ke 1165 wajar ya. Kalau dia tembus ke 1165, nih ke gap ini kan ada gap teman-teman. Ini gap nih teman-teman ya, yang saya gariskan itu gap ini ya. Nih kita gedein dikit deh. Nah ini adalah gap teman-teman, kelihatan banget kan gap kan. Nah di sini juga ada si ekor merah
Di sini juga ada si ekor merah, tapi biarin aja. Kenapa biarin? Karena si MA10-nya lagi posisi manteng ke atas. Lagi ada curkan ke atas, udah golden cross ya di area tanggal 10 Oktober itu dia golden cross. Artinya lagi ke atas. Jadi kalau dia lagi ke atas jangan mikirin yang di bawahnya teman-teman, cuman untuk hati-hati aja gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Target saya tidak muluk-muluk ke angka 1323 ya. 1325 lah ya. Udah saya tulis tanggal 14.09. Apabila dia melewati 1255 artinya betul dia mau melewati ke 1325-nya. Kenapa ini adalah garis konfirmasi juga ada si kepala merah. Artinya udah lepas daripada bawahnya. Ini step 1, ini step 2. Mungkin ini kalau ada istilah koreksi di area sini menjadi step 3. Kalau dia sampai ke 1257-nya berarti dia ada di posisi step keempat. Biarkan dia koreksi dulu baru menuju ke sini. Rencananya seperti itu, teman-teman. Karena apa? Karena lihat pemungutan bandar lokalnya, teman. Udah keren banget. Poren juga udah keren banget. Artinya ini terus dimaaf harganya sama poren ataupun bandar lokal ya. Jadi yang punya di bawah stay terus, apalagi yang punya di area sini stay terus. Terus apalagi ada yang nyangkut area sini kemungkinan kejemput. Malahan dia nyangkut di area 1290 juga masih kejemput ya. Alasannya apa ini? Alasannya si poren sama bandar lokal akumulasi. Itu aja, saya nggak jauh-jauh teman-teman ya. Oke, kita tanggal 9 coba lihat tanggal 9 untuk bulan Oktober. Kita lihat untuk domestik. Ada si ZP bagus teman-teman, NI, PG, MG bagus, ini broker bagus semua. Kita lihat untuk porennya siapa, tanggal 9 juga sama. Jadi antara poren sama bandar lokal bekerja sama dengan baik dan betul. DP ngambil 35 miliar. Orang bodoh mana yang ngambil 35 miliar gitu kan? Tidak ada kan? Yang punya duit gede itu tidak mungkin orang bodoh gitu aja. Ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini juga DP di porennya sangat luar biasa pengambilannya dibanding dengan emiten-emiten broker-broker yang lain. Ternyata DP sangat luar biasa pengambilannya. Jadi optimis untuk mencapai target di tanggal 14 bulan 9-nya. Dan seperti biasa teman-teman hati-hati aja ketika dia jeblos dari 1160-nya, mungkin dia akan ngejeblos ke bawah dan mudah-mudahan nanti kalau jeblos juga ditahan di 1110-nya. Oke, lanjut. Kita ke PTPS. Tunggu sebentar teman-teman ya. PTPS sekarang dalam posisi si bandar lokal lagi jualan dulu teman-teman ya. Harap bersabar aja, si bandar lokal lagi jualan. Terus si poren per hari ini tanggal 14 ada pengambilan 3,5 juta, lumayan ya. 3,5 juta. Ini juga si candlenya masih ke bawah ya. Terus si MA10 juga masih di atas candle. Cuman dia udah konfirmasi teman-teman dengan menyediakan si kepala merah di area 83 ya. Coba lihat 83-nya. Nah, nih kepala merah ya dikit ya. Ini kalau si kepala merah artinya dia mau suatu saat dia akan ke situ gitu. Kita tinggal tunggu aja konfirmasi daripada si ini nih, siapa namanya, si bandar lokalnya untuk ambil lagi. Cuman kalau dia ngejeblos ke bawah ya wajar karena di sini udah ngasih tanda dia mau ke bawah ya. Cuman mudah-mudahan tidak dalam waktu dekat, mudah-mudahan tercapai target dulu baru ke bawah. Itu akan lebih asik ya. Di sini ada poren ngambil hari ini. Siapa yang ngambil? Tanggal 14, coba lihat. Tanggal 14 ada CC teman-teman ya, 3,5 pas ya. 3,54 kita digeroskan deh. OCC ngambil 2,9, jual 2,4. Wah, artinya dia jualan teman-teman, tapi nggak apa-apa lah, dia punya istilahnya punya sisa 479 lot lagi karena si bandar lokal cenderung dia jualan ya. Harap bersabar aja, nanti kalau mau average juga tunggu aja konfirmasi MA10-nya ada di bawah candle. Tapi secara konfirmasi dia mau ke arah 83-nya ya, harap bersabar aja. Terus 125 adalah target saya untuk tanggal 19 bulan 8 semenjak dia terjun payung ya dari area sini. Ini si kepala merah teman-teman ya.
Ini juga sudah konfirmasi ke arah 87 sudah ada ya. Ini belum ketembus sama body tapi ditembus sama shadow aja. Saya pikir kalau sama shadow aja belum tertembus ya. Lebih baik kalau udah bilang tertembus sama body, oke, tertembus sama body ya. Ini juga makanya saya bilang untuk PTPS hati-hati aja ya ke 60-nya. Kita lihat posisinya di mana PTPS. PTPS. Posisinya PGWI kita hilangkan. Posisinya under value teman-teman ya. Untuk 1 tahunan under value. Coba untuk 3 tahunan. Untuk 3 tahunan juga sama lagi under value. Artinya ini yang punya teman kalau punya barang di bawah kesempatan ya teman-teman. Ini lagi sideway. Terus si bandar lokal tunggu aja konfirmasi untuk pengambilannya, soalnya ini lagi mungkin si bandar lokal lagi butuh duit kali ya ini, makanya dia ngejual ataupun si bandar lokal itu mau istilahnya nanti buat nahan sebelah kirinya kan harus punya duit teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman ya, YP udah masuk, SQ udah masuk, PD udah masuk, ini lumayan PD teman-teman, walaupun emang sebagian dikuasain sama retail, cuman sebagian juga PD itu ada suka dipakai sama broker bandar ya. Oke, kita lanjut untuk PTPS seperti itu. Kita BRPT. Teman kita nanyain apakah masih bisa lanjut ke 1190. Nah, 1990 di mana? 1100 aja. Teman-teman kalau untuk tujuan ke 1990, saya aja menargetkan ke angka 1200. Berarti kan di bawah 1200 ya. Beda berapa poin tuh? Beda 10 poin ya. Nah, saya menargetkan ke arah situ teman-teman. Artinya 1190 kejemput ya. Soalnya di situ dia meninggalkan gap, si kepala merah udah ada, tanda-tanda ke atasnya juga ada. Ini juga di 1039-nya menandakan akan ke atas. Ini juga sekarang lagi di posisi mau ke atas, cuma dia meninggalkan gap. Jadi kalau dia balik lagi biarin aja, dia mungkin akan menutup gapnya atau si ekor hijau, si ekor merahnya. Mudah-mudahan bisa menutup gap ini. Apabila dia ke atas ya biarin aja, pingin ke atas gitu ya. Berbanding dengan isiannya masih dalam posisi bandar lokal jualan ya. 4 hari ini dia jualan. Kalau jualan sih udah banyak, cuman selama 4 hari ini dia jualan. Terus bagaimana dengan Foren? Foren juga sama, kemarin sempat ngambil sedikit. Nah sekarang ngejual juga sedikit, nggak terlalu banyak. Artinya Foren masih ada di dalam teman-teman. Foren masih ada di dalam ya. Hijau pekat. Dan sini ngambil, sini ada penurunan wajar kalau dia ada penurunan ya. Kenapa dia turun? Katanya kenapa dia turunnya, pingin aja teman-teman turun ya. Karena kalau ada turunan berarti di situ ada penjualan. Nah kalau ada penjualan, besok ada pembeli kan, ada yang nerima. Kalau penjualan ada yang nerima dan dia bukan dari golongan bandar, ya enak aja gitu, mereka buang tiba-tiba istilahnya yang nerimanya kan retail atau enggak, walaupun bukan retail dari golongan bandar juga yang nerima gitu. Karena saya pengen punya duit dulu nih gitu kan. Kamu terima dulu deh, saya punya barang di BRPT sekian, contohnya seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Jadi banyak kemungkinan teman-teman yang kita semua itu tidak akan tahu gitu artinya. Yang pasti di sini BRPT itu ada bandarnya ya. Kalau udah ada bandarnya, kesempatan ke atas itu ada ya. Ke bawah ada, ke bawah juga, karena mereka suka ngasih tanda-tanda. Wadah ini si ekor merah akan ke arah sini gitu. Jadi kalau 904 menuju ke arah 904 nggak jadi masalah teman-teman, karena kemungkinan ke atas juga bisa diambil. Soalnya di sini dia udah turunin kan sangat lurus banget turunannya. Tiba-tiba kan di up-nya lumayan gitu kan, istilahnya walaupun tidak terlalu tinggi tapi lumayan lah diangkat. Ini juga sama 1, 2 mau menembus ini tidak bisa gitu kan. Pertama mau menembus ini nggak bisa, terus mau menembus ini juga nggak bisa, cuma 2 kali aja menembus. Ini juga udah meninggalkan si kepala merahnya di sini. Terus dia meninggalkan gap si kepala merah, artinya kesempatan untuk ke atasnya ada. Kalau nyangkut di 1196 masih bisa kejemput teman-teman ya. Karena ingat di BRPT itu ada bandarnya. Ini CC sudah mulai ngambil lagi tanggal 14 teman-teman ya. Kita lihat CC jualan tidak. CC jualan, dia ngambil 11 jual 3,5. AK BK kebiasaan gitu ya. Lagi krusial kadang masih BK yang jualan itu. Ini udah naik dikit, ternyata yang
transaksi si AK, si BK, si ZP, si EU ada bantuan daripada si CC, dan meninggalkan jejak si AK, si ZP sama CC. Ini bagus teman-teman ya. Mereka jual beli itu aja, mereka juga yang ngangkat juga mereka gitu kan. Mereka transaksi per hari ini coba lihat untuk menaikkan berapa tik aja butuh lumayan gitu kan. Untuk bandarnya, bandar porennya aja AK sama BK aja butuh sekitar transaksinya gitu 4,6 miliar, terus 3,2 miliar CEU-nya gitu kan. Coba domestik kita lihat si AK domestik ya. AK domestik sama ZP domestik sama CC domestik. Jadi ini semuanya berhubungan erat. AK ZP CC. AK ZP CC, lihat poren ataupun bandar lokal dia menggunakan broker yang sama. Oh, poren udah ada ya sini. Terus teman-teman. Kok nggak ada sih? Biasanya ada pembuangan. Tunggu sebentar ya. Maaf tadi teman-teman ngaco ya. Jadi tanggal 14 teman-teman untuk si porennya ada si CC, si ZP ya, ada 8.000 lagi untuk si ZP sama si ZP-nya. Kita lihat untuk lokalnya siapa yang nguasain, kita ulang ya. Ada CC juga, AO. Tadi bagus berarti teman-teman ya. Yang akumulasinya si AO ini teman-teman. Oktober betul kan. Ini AO SA ini yang akumulasinya teman-teman bagus teman-teman ya. Yang akumulasi untuk domestik juga bagus, ada si AO sama si XA. Terus yang untuk porennya ada si CC sama si ZP. Lumayan lah walaupun mereka jualan, tapi istilahnya adalah kesempatan untuk ke atas, karena seperti teman-teman tahu bahwa bandar CC itu kadang-kadang suka jualannya di atas ya. Ini juga terbukti berarti CC jualan di atas gitu kan. Mudah-mudahan besok ataupun lusa ataupun hari yang lain bisa tembus ke 1041-nya. Kalau udah tembus ini biasanya up ke atas, karena CMA 10 udah mulai di bawah candle. Oke, BRPT aman teman-teman ya. Terus untuk selanjutnya ada AHAP Asuransi Harta Aman Pratama. Kita lihat AHAP untuk lukisan market makernya teman-teman. Ini kayaknya koneksi internet saya kurang baik teman-teman. Tunggu sebentar ya. AHAP sekarang dalam posisi downtrend teman-teman ya. Kemarin udah saya gariskan di area 112-nya, ternyata tertembus. Kita hapus deal ya. Kita cari lagi supportnya. Saya bilang kan hati-hati, ini ada seekor merah, seekor hijau. Nah, ini udah mulai tertahan di angka berapa nih? 108 ya. Nah, saya tidak akan memberikan tanda kemana lagi teman-teman ya, biarin aja, karena saya cenderung di sini teman-teman ya, di 97-nya mudah-mudahan tidak ke 97, mudah-mudahan ditahan di MA 200 ya, mudah-mudahan ditahan di situ. Apa alasannya? Kalau dia keluar jalur dari MA 200 artinya dalam posisi downtrend. Cuman kalau masih di MA mungkin ngeprank dikit gitu ke bawah, terus dia up lagi ke atas, mungkin dia akan menjadi uptrend lagi. Karena di sini sudah terlihat jelas si kepala merah ya, udah istilahnya udah terlihat. Di sini juga di angka 134-nya udah terlihat. Ya terikat-terikat jangan ke arah situlah, ke sini ajalah ke 127-nya gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang nyangkut di pucuk paling ya di angka 119, kalau enggak di angka 119 tipis ataupun bukan tipis. Di sini mungkin di sini. Ada yang di atas 132 kemudian bisa kejemput ya. Oke teman-teman, untuk MA-nya masih di atas, MA 10-nya masih di atas, MA 20-nya juga masih di atas. Jadi teman-teman tunggu konfirmasi aja si MA 10-nya udah di bawah candle, mungkin itu akan uptrend. Terus ini dari bandar poren teman-teman udah mulai ngambil ya, lihat di sini. Nah, 3 hari ini ngambil, coba lihat bandar poren 3 hari. Berarti dari tanggal 10. Kita tanggal 10 poren. Ada YP ngambil 2000, CC ngambil 594. Coba lihat dia jualan atau tidak. Ternyata CC yang jualan. Berarti si YP ini ya yang lumayan ngambilnya si YP. Dan poren sudah ngambil sebenarnya dari tanggal 11 September ya. 11 September ini dia udah mulai ngambil. Cuman sayang banget ini bandar lokalnya semenjak kami dia keluar lagi ya. Lihat ya, keluar ya, seminggu ini keluar. Kita tunggu konfirmasi aja dari bandar lokalnya apakah mau ngambil atau tidak, dengan catatan CMA 200-nya tidak terlewat. Mudah-mudahan ini bisa uptrend lagi ya. Ini belum saya kasih tanda di sini ya targetnya ya.
Nah, target di sini aja teman-teman, nggak apa-apa target di atas. Sembari kita buktikan aja bahwa si kepala merah inilah menjadi target gitu ya teman-teman ya. Tanggal berapa sekarang? 14 ya. Baik, kita lihat posisinya seperti apa. Nah, untuk AHAB posisinya itu sekarang kalau teman-teman mau beli ya sekarang lagi posisi agak mahal dikit teman-teman ya. Tapi kalau mau nyicil ya bisa aja, bisa kalau turun ke angka 98 mungkin bisa cicil lagi. Cuman saran saya karena ini agak mahal dikit, lebih baik tunggu aja konfirmasinya dia setelah EMA 10-nya di bawah candle ya. Mungkin tahu area berapa pokoknya EMA 10 di bawah candle itu mungkin pertanda akan ke up. Lihat aja si EMA 10 udah istilahnya udah agak ke atas sedikit atau tidak ya, itu menandakan konfirmasi. Dan kita tunggu konfirmasi dari bandar lokal karena si Foreign sudah mengambil tapi si bandar lokal belum mengambil lagi. Bandar lokal udah ngebuang agak lumayan gitu kan, dari mulai atas ngebuang, cuman si Foreign udah mulai mengut lagi gitu ya. Oke teman-teman, untuk AHAB sampai situ mungkin teman-teman bisa dipahami. Lanjut ada Kici, Kedaung Indah. Sebelum ke situ kita cek dulu di sini teman-teman. Nanti ke depannya teman-teman dengan istilahnya dengan trading 3 garis aja, garis atas, garis tengah sama garis bawah, mungkin teman-teman nanti bisa cuan dengan mudah gitu ya. Contohnya seperti ini teman, ini tertingginya, ini tengah-tengahnya, ini terendahnya. Nah kalau saya beli di antara ya tengah sama bawah, artinya kan lagi murah. Kalau saya beli di antara sini, di atas harga tengah, berarti saya lagi mahal. Udah gitu aja, simple nanti ke depannya. Lagi murah ini biarin aja ya, seperti ini dalam posisi murahnya. Terus dia dalam posisi dari support pertama ke support kedua ini ya. Ini bottom, dia di atas ke angkat lagi, baru ada koreksi dikit ya. Jadi dalam posisi 3 tahun ini. Coba untuk 1 tahun deh. Nah kalau untuk 1 tahunan, tadi kan 3 tahun, sekarang jadi untuk jangka panjangnya cuma 3 tahun nih. Ini lagi koreksi 3 tahun menuju ke angka 242 nya. Ini untuk jangka panjangnya bisa ditaruh 2 tahun sampai 3 tahun lah gitu ya. Tapi untuk jangka pendeknya ini dalam posisi dia habis lepas daripada harga wajar, koreksi, baru ke atas, mau menuju ke atas ini kan. Target kemarin kan ke angka 167 nih. Udah mulai ke angka sini, udah di harga lumayan agak mahal. Mungkin targetnya bisa ke angka 205. Kenapa? Karena itu udah mulai dari bottom, udah mulai ke atas, dikoreksiin dikit baru ke atas lagi ya. Itu tanda-tanda koreksi. Tapi kita lihat dari MA-nya nanti. Nah, ini udah mulai terlihat teman-teman ya. Target saya udah di atas ya, di 224. Di situ ada tanda-tanda akan ke atas. Di sini juga di 170-nya udah ngasih tahu ada si kepala merah. Terus di sini juga ada ngasih tahu teman-teman di 149-nya dia udah ngasih tahu 171, 149 dia udah ngasih tahu ke arah si kepala merahnya ya. Ini juga udah ngasih tahu teman-teman di 154-nya. Ini apalagi alasannya? Alasannya ini si bandar lokal udah akumulasi teman-teman. Lihat nih akumulasinya tuh keren ya. Dari tanggal 3 Oktober. Nah, 3 Oktober kita lihat siapakah bandar lokalnya. Ada CC, YP, MG. Saya cenderung suka sama si MG-nya aja sama si YP ya. Kalau CC lokal saya belum lihat performanya ya. Tapi mudah-mudahan CC ikut juga sih ya. CC, YP, MG. 3 terbesar ini aja teman-teman, lumayan ya dia pengambilannya. Artinya di sini walaupun dalam keadaan agak downtrend dikit gitu secara MA. Ini secara MA harga sih udah di bawah MA, cuman candle belum ya. Jadi harga sudah di atas MA, cuman secara candle belum. Tapi dia mau menunjukkan ke angka 150 atau 149. Dia break ke 159 atau ke 150 melewati 151 aja. Kemungkinan ke atas akan ada kemungkinan untuk ke atas mungkin menuju 171-nya atau 170. Apabila dia ada koreksi biarin. Mungkin setelah koreksi dia akan menuju ke harga target saya di 225. Alasannya apa? Bandar lokal akumulasi. Udah gitu aja sama alasannya teman. Terus dari sini juga ini dalam posisi harga wajar. Jadi kemungkinan ke atas bisa karena sudah dicoba 3 kali, 1, 2, 3. Artinya kemungkinan ke atas ada ya. Oke teman-teman, ini udah mulai keren gitu ya. Cuman hati-hati aja, ini area-area yang udah saya gariskan ya. Di 114, terus di sini juga kalau dia tembus 1139 kemungkinan dia akan downtrend.
Terus dari MA-nya masih di MA 200, artinya masih di MA 200 masih di bawah, artinya masih dalam keadaan uptrend ya. Harga yang paling bawahnya di 98 karena di sini ada si ekor hijau. Ya, di sini ada gap, di sini ada ekor hijau. Oke, kici ya seperti itu. Kita lihat taksi. Taksi Express Transindo. Sebelum ke situ kita cek dulu di sini teman-teman. Ini alat bantu seperti ini. Kalau kalian tidak punya, udah tinggal garis aja teman-teman, nanti di apa namanya? Di lukisan market mereka. Tadi setiap broker kan ada lukisan market. Tinggal bagi aja harga yang teratas, harga yang tertinggi ya. Ini posisinya FCA ya. Coba cek dulu. Kita FCA. FCA ya. Bid dan offer. Bid sedikit, offer banyak, artinya lagi diambil. Ini kemarin ada Perquisition Analyzer udah tumbuh teman-teman ya, udah tumbuh mekar lumayan tinggi gitu tanggal 11-nya, cuma tanggal 14-nya dia kempes lagi. Lihat taksi teman-teman, dia pungutan bandarnya keren banget ya. Artinya si taksi ini serius mau dipungut barangnya. Semakin barang berkurang yang beredar di masyarakat dan dikuasai bandar, itu semakin tipis barangnya, kemungkinan untuk di-up-nya udah bisa gitu. Kenapa dia tidak di-up contohnya sebuah emiten? Karena mungkin barang yang bawa di masyarakatnya atau di retailnya terlalu banyak, jadi takutnya ketika di-up sedikit langsung dihajar. Nah itulah yang ditakutkan sama bandar. Tapi kalau ulah bandar menguasain minimal 1/3-nya, kan kalau retail itu ada yang kejemput, ada yang ada yang di harga tinggi tidak mau ngelepas, ada yang di harga bawah tidak mau ngelepas juga. Kenapa? Saya pingin di harga sekian ngelepasnya, maka suka ada koreksi gitu kan. Maka suka ada ngeprank dengan candle-candle itu menandakan ini mau keluar nggak, istilahnya ditungguin, tidak keluar juga, artinya taikin lagi. Terus yang mau di atas, tinggal kejemput dikit lagi nih, dia kasih lagi, taikin dikit, tidak dijual dua, koreksi lagi tidak dijual, artinya wah ini retail ini bertahan nih sampai harga tertentu gitu, karena mereka punya tahu teman-teman, si bandar ini tahu teman-teman, retail itu menjadi harga berapa tahu, karena dia analisanya kurang luar biasa gitu. Makanya kenapa yang downtrend terus itu pingin ngambil barang di bawah biar pada cut loss, maka semakin cepat cut loss biasanya si emiten itu cepat diangkat ya. Jadi taksi untuk sementara ini bagus teman-teman, pungutan bandarnya ya. Sayang banget ini FCA harganya 5 perak. Kita tinggal tunggu aja di 50-nya buat bisa keluar atau tidak. Tapi dari keseriusannya mungkin 5 perak adalah harga yang dimau sama bandar, ya biarin aja lah. Kalau teman-teman nyangkut di harga di atas 50 gitu, tunggu aja. Karena keseriusan daripada bandar juga untuk ambil ada. Walaupun dalam perjalanan mereka jualan di harga FCA juga terserah mereka. Intinya kita menunggu aja teman-teman, menunggu aja dengan sabar ya. Mudah-mudahan si taksi ini cepat bebas lepas daripada harga FCA-nya ya. Karena yang kita inginkan adalah emiten-emiten yang masuk tanggal 31 Mei itu semuanya lepas daripada FCA. Mungkin satu-satu, dan sekarang saya belum menemukan tapi yang kena 31 karena harga 50 ya, bukan karena suspend. Kalau yang suspend banyak. Jadi ada yang suspend di bawah harga gocap, di up lagi ada banyak gitu ya. Cuman kalau yang karena harga 50 dikebawahin itu belum ada yang berhasil untuk lepas daripada FCA. Oke, MTEL. Kita lihat MTEL. Kita lihat MTEL. Kita tulis sini MTEL. MTEL Daya Mitra. MTEL secara garis 3 ini ada dalam posisi cenderung murah ya, tapi tidak terlalu murah banget. Kalau pengen murah banget kemarin tuh ya, di harga 561-nya itu baru murah banget. Kalau sekarang kemarin habis murah di 599, 500 lah ya. Udah di up ke harga sedikit menempuh harga wajarnya di 644, tapi sekarang di bawah ke bawah lagi. Sekarang dalam posisi downtrend. Cuma kita lihat dari candlenya seperti apa. Target dikit lagi ya terpenuhi ya. Tapi target selanjutnya sebenarnya ada di angka 693 ya. Nah, ini sebagai harga wajar ya teman-teman ya. Udah dihitung ya. Untuk kuartal 2-nya 752,821. Artinya ini masih di bawah harga wajar kalau berdasar hitung-hitungan ya. Nah, dia juga udah menandakan udah mau ke angka 655. 655-nya teman-teman, di sini ada si kepala merah ya.
Nah, ini si kepala merah teman-teman. Nih si kepala merah ya. Nah, ini target yang penurunannya udah tercapai ya, deal ya, udah tercapai ya. Ini udah saya kasih gapnya ya. Kita hapus, itu juga kita hapus ya. Oke, kita hapus. Dia tinggal penurunannya jangan lepas daripada 616-nya. Kalau dia lepas dari 616-nya artinya dia mau ke bawah lagi, bisa jadi menuju ke 578 atau enggak terganjal di antara support di 599-nya ya. Tapi target untuk ke atasnya udah dikonfirmasi teman-teman, mau ke 655 ya. Dengan si kepala merah, apalagi target 1, target waktu saya tanggal 01 bulan 10 ini dikit lagi tercapai gitu ya. Ya mudah-mudahan dia lolos dari sini bisa ke arah 6944. Kalau teman-teman mau agak tinggian dikit ya bisa aja ke 736, tapi kita akan lihat di atasnya ada enggak untuk tanda-tanda akan ke atas ya. Cuman hati-hati aja teman-teman, apa jeblos dari 614 mungkin bisa ke 581. Pungutan bandar bagaimana? Bandar lokal juga keren ngambil teman-teman, semenjak dia ngambil banyak terus keluar dikit, akhirnya dia berhasil ngambil lagi. Jadi untuk menembus ke harga 664 itu sangat memungkinkan. Kenapa? Karena bandar lokal akumulasi ada pembuangan sedikit untuk koreksi. Terus si bandar lokal, si Poren juga udah ngambil lagi semenjak tanggal berapa nih? Tanggal 9 Juli, teman-teman. Ada pembuangan sedikit di sini di area sini di bulan Juli. Cuman kecenderungan dia ngambil, malahan di sini ngambil lagi di harga yang baik gitu. Dia di harga bawah ngambil kemarin. Kalau dia jualan sekarang wajar, teman-teman. Dia udah ngambilnya udah lama, terus dia nge-up harga, udah punya harga di bawah ya jualan wajar lah gitu ya. Nah, targetnya seperti teman-teman, dia pembuangan juga ada, cuman tidak terlalu signifikan. Pembuangannya masih ada, barangnya banyak, baik bandar Poren ataupun lokal. Ya, bagus ya teman-teman untuk MTL ya, secara isiannya bagus. Terus ini udah dibahas ya, ya udah dibahas ini. Terus kita akan lanjut ke emiten. MTEL. Terus sebentar MTEL ya. Kita lihat Poren ada pembuangan kan. ZP pembuangan CC ngebuang, YU yang ambil. HP cuma sisa 2, YU sisa 1,7. Artinya di sini sebenarnya masih banyak teman-teman, tenang aja. Ini juga udah konfirmasi teman-teman, dikit lah gitu teman-teman. Dikit. Dia udah konfirmasi ke atas, jadi teman-teman kalau yang masih bungnya dia koreksi angka 616 ya wajar lah teman-teman untuk menutup gapnya. Kalau udah ketutup pair ini cenderung ke atas juga aman ya. Oke teman-teman, untuk MTL ya masih keren ya, masih isian banyak masih ada. Tulus BMBL. Kita lihat BMBL. BMBL FCA juga, jangan FCA ya? Enggak, FCA enggak sih BMBL? Oh enggak ya? Oh enggak, akselerasi. Akselerasi kan? Iya, akselerasi. Nih, teman-teman coba perhatikan teman-teman. Kemarin waktu yang saya targetkan, tapi ini bukan target, apabila dia melewati, kan pasti gitu ya saya bilangnya. Cenderung dia udah terlewati, kita hapus biar tidak menghalangi di sini ya. Dia ya ini sudah tercapai ya. Terus yang kedua di area sini itu di area sini ya. Coba lihat ke belakang. Nah, gap udah kehapus ya. Kita hapus ya dia ya. Udah ketutup soalnya ya, buat apa dipiara. Nah, dia sekarang lagi posisi satu lagi teman-teman nih, ke 25-nya yang belum ya. Ini angka 25 yang belum. Nah, dia sudah meninggalkan gap lagi di area 18-nya. Nih, 18-nya udah meninggalkan gap lagi. Artinya dia mau ke arah situ lagi. Adapun gonjang-ganjing ya biarin aja walaupun ini dead cross. Cuman ada nongol Poren ngambil per hari ini ya. Kita lihat Poren ngambil hari ini. Siapa Porennya yang ngambil? Jadi semenjak dia Poren jualan, baru hari ini dia ngambil lagi teman-teman. Untuk Porennya siapa ya? ZV ngambil 60.000 lot. Ya lumayan kan, 60 tanpa ngebuang loh. ZP ngambil 60.000 lot tanpa ngebuang. Bandar lokal bagaimana? Bandar lokal udah akumulasi terus teman-teman ya. Ada pembuangan wajar. Ingat, ketika bandar lokal ada pembuangan wajar, mereka juga butuh duit ya. Nah, apabila dia bisa menembus ke 18, artinya dia mau melanjutkan uptrendnya ke atas ya. Ini MA 200-nya masih di bawah candle, artinya masih dalam posisi uptrend. Cuman ini kan udah dead cross.
Tapi ada tarikan dari bandar lokal juga udah ngambil sedikit tapi ngambil. Kemungkinan ada CP di sini kalau teman SL ya mungkin bisa jadi juga. Terus smart money udah mulai ngumpul teman, per hari ini aja lumayan tinggi ya, wajar kalau saya bilang mau ke angka 25 wajar gitu, karena secara pungutan ada baik bandar lokal ataupun foreign, terus smart money udah ada, semua lawannya udah keluar. Nanti teman-teman biasanya ada yang ngambil di atas. Nah, seperti itu ya biasanya ya. Tapi kalau teman-teman kalau mau membuktikan untuk kenaikannya, sebenarnya lebih baik teman-teman nanti CMA 10-nya aja sudah mulai di bawah candle ya, seperti ini nih. Nah, udah di bawah candle mungkin teman-teman bisa diaksikan gitu. Tapi kalau yang ingin kejebut biarin aja, tungguin aja. Kalau yang di bawah juga biarin aja, karena ini belum garis putusnya belum ada. Untuk MA 200-nya masih dalam posisi uptrend ya. Terus bandar lokal juga udah ngambil, masih ngambil terus. Terus foreign sekarang per hari ini ngambil. Apakah mereka jualan? Ya itu mah terserah mereka gitu ya, mau jualan atau tidak. Yang penting saya melihat dari sini bahwa si foreign itu ngambil, terus si bandar lokal ngambil terus. Jadi kecenderungan untuk up ke harga 18 bisa teman-teman ya. Sudah tertutup di sini udah bagus. Ini secara tahanan udah bagus semua teman-teman. Kemarin di sini kan ninggalin gap, ketutup juga kan. Jangan sampai jebol aja ke MA 200 ya. Kita garis tanda di sini deh, jangan sampai jebol ini. Nih, jangan sampai jebol sini aja ya. Kalau udah jebol sini kemungkinan dia akan menutup ke MA 200-nya ya, bisa jadi ngeprank dikit baru ke atasan lagi atau nggak ke bawahin lagi gitu ya. Karena MA 200 itu penting buat apa? Menunjukkan arah sebuah emiten mau ke atas ataupun mau ke bawah. Oke, kita lanjut. Ada BP. BP, nah sekarang udah bagus teman-teman nih. Ces, udah ke atas ya, keren ya. Ini Mutanakan ini dia lewat 67 ya teman-teman. Udah bisa mulai uptrend teman-teman ya. Udah lewat 67-nya, candlenya udah di atas MA 10, udah uptrend lagi teman-teman. Nah, 7 ke 71 mulai kena, udah targetnya ke 82, udah pengawalan sampai sini aja ya. Saya bilang kalau untuk BP itu dari awal emang terus dipungut teman-teman, balik bandar lokal. Ini bandar lokal teman-teman, hijaunya udah pekat banget. Terus foreign juga lihat teman-teman ngambil lagi ya. Artinya ini sebenarnya lagi dipungut sebandar lokal ataupun foreign. Cuman ketika mau menaikkan harga diizinkan sama bandarnya, karena kecenderungan bandar kayaknya mau ngambil barang-barang dari retail mungkin ya. Nah, mungkin dengan cara itulah istilahnya barang-barang itu bisa diambil, karena si bandar lokal ataupun si foreign baik tinggi ataupun rendah masih ngambil teman-teman di sini ya, apalagi foreign ya, ngambil terus-terusan walaupun dalam kondisi tinggi juga ngambil, dalam keadaan rendah juga ngambil, dalam posisi downtrend juga ngambil. Artinya emang benar ini mau dikumpulin sama yang namanya bandar foreign ya. Si II terus ini kayaknya dikumpulin sama si II terus teman-teman ya. Lihat garis ininya belum terlalu terjerumus, artinya terus-terusan diambil ya. Jadi untuk BP aman teman-teman, sebenarnya masih ada di dalam gitu ya. Cuman mereka ini mau jualan harga berapa gitu loh. Ini mau jualan harga berapa gitu. Ketika itu bertanya-tanya juga gitu kan. Kalau target saya kan udah di 108, 92 juga target saya, 82 juga target saya. Malahan di sini 72 itu bukan target. Ini adalah harus melewati. Mungkin setelah melewati ini bisa ke 82-nya. Oke, BP aman teman-teman ya, aman, tenang aja, aman walaupun kena suspend kan hidup lagi kan. Ada ISEA, pertanyaan ISEA seperti ini teman-teman. Kenapa anjlok? Nah, kenapa anjlok? Jawabannya ya pingin anjlok gitu. Sebenarnya teman-teman gini, waktu saya berbicara soal ISEA ini ya, saya bilang kan ini udah ada konfirmasi mau naik gitu ya. Nah, terus ada jual. Kalau kempes begini jualan teman-teman, biarin aja mereka jualan. Karena pertanda untuk naik ini ada di sini ya. Waktu kita ada kenaikan tuh ya, saya bilang ini ada kenaikan nih gitu ya. Siap-siap aja. Nah, ketika saya menjelaskan itu ketika dia naik ya, di sini kan saya bahas juga, hati-hati aja dia kenaikannya tidak sesuai dengan harapan saya. Kenapa? Meninggalkan gap. Kalau kata orang, shadow itu adalah penutup gap. Kalau saya tidak, ingat, saya bilang ini
harus ke bawah lagi. Andaikan dia ke atas silahkan aja. Cuman suatu saat apabila teman-teman perhatikan, nanti dia akan menembus gap ini lagi ya. Jadi perhatikan aja di gap ini. Tapi kalau dia sekarang kan mau uptrend, MA10-nya udah di bawah candle ya. Nah, ini juga udah konfirmasi teman-teman, lihat nih. Ini udah konfirmasi bahwa ke 95-nya secara candle dia mau ke atas, secara candle nih. Apabila dibawa ke bawah lagi teman-teman gak usah khawatir, asal jangan jeblos 79. 79 jeblos bisa support terbaru lagi. Tapi ini supportnya masih di 79. Kenapa? Ini meninggalkan gap. Ya, gap. Kalau kata orang shadow tertutup, kalau saya bilang tidak tertutup, harus di bawah, harus ditutup sama body ya. Jadi kalau ke bawah nggak biarin aja teman-teman karena pinginnya seperti itu, tapi dia menandakan kepada teman-teman, hey, saya udah mau konfirmasi mau ke arah 94. Kapan? Nah, itu dia. Kapan ini aja yang ke sini, yang ke 113 sih belum mau jemput. Ya, tapi saya bilang udah hati-hati aja. Tapi suatu saat dia akan ke sini lagi. Kalau dia lagi uptrend, biarin uptrend ya. Jangan dipikirin ke bawahnya, tapi suatu saat dia akan ke sini lagi. Ketika uptrend, ikutin aja MA10-nya. MA10-nya udah mulai di bawah candle, udah memotong MA20, artinya dia udah mulai golden cross. Nah, itu ikutin aja prosesnya. Cuman saya bilang hati-hati kalau ke bawah ini. Kalau hati-hati itu suatu saat teman-teman jangan mungkin kalau dia ke bawah akan lebih bagus untuk menutup gapnya, tapi kalau dia naik ke atas lagi suatu saat dia akan ke sini gitu teman-teman ya. Posisinya sebagai apa teman-teman? Sekarang tanggal 11 ada pungutan teman dari Bandar Poren, cuma sedikit teman, cuman 2.000. Biarin aja 2.000 juga. Jadi juga istilahnya beli 332 jual 108. Ini mungkin agak susah ngambil barangnya kali ya. Kita lihat untuk domestik hari ini bagus teman-teman, per hari ini ternyata yang jualan 21.000 lot. Ini jarang-jarang melihat, biasanya kan 3.000 4.000 ya. XC juga keluar 4.000. Kita gabungkan deh hari kemarin deh. Karena saya cenderung berpikir ini emang polahan ngambil banyak. Kemarin saya sempat ngobrol waduh yang ngambil retail gitu kan, ternyata retail sekarang jualan karena takut, mungkin karena takut ya. Kemarin kan ngambil lumayan gede kan ngambil, teman-teman lihat tanggal 11 lihat tuh 1,2. Saya bilang aduh ini yang ngambil retail lagi, saya bilang ngambil 144 memimpin, retail memimpin ya. Seperti itu teman. Kalau retail memimpin teman-teman biasanya si emitennya kenaikannya jarang, banyak yang naik kalau retail yang mimpin. Cuma kalau terlalu banyak retailnya kadang-kadang ya susah naik gitu kan. Kemarin kenapa naik gitu, karena yang beli retail. Nih, ini udah mungkin pada FOMO ya, ini tanggal 11 kan mungkin pada FOMO. Tapi kalau teman-teman yang cerdas mah, kayak teman kita ada yang cerdas tuh langsung jualan ya, langsung jualan, dapat untung gitu kan, luar biasa gitu. Dia bisa mengambil momen itu karena smart money sudah mulai masuk gitu kan, smart money sudah mulai masuk dan bagus masuknya gitu ya. Jadi teman kita ini memanfaatkan trading pendek gitu kan. Nah, itu lebih bagus lagi, kita harus banyak bersyukur. Jangan sampai kita yang kecil tidak disyukuri, nunggu yang gede nggak ada gitu ya. Lebih baik yang kecil kita syukurin aja ya. Ketika kita syukurin yang gede apalagi gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman, kenapa ISEA turun, kemungkinan lagi menurunkan lagi tensi karena kemarin XL itu banyak yang beli, akhirnya ya bisa dihajar lagi, makanya dia cenderung jualan. Tapi di sini transaksi kok si XL itu transaksi jualan ya. Jualan ya teman-teman, kita itu udah mulai jualan dan harganya di bawah, kemungkinan bisa jadi banyak yang appraise, bisa jadi ada yang appraise, nggak, coba lihat. Ada pastilah tuh, ada yang pasti appraise, adalah XL sama XC ada yang appraise. Cuman kebanyakan ada yang mungkin udah keluar, ada yang cuan, bisa jadi cuan teman-teman ya keluarnya. Nah teman-teman, seperti itu ya. Dia udah ngasih tanda juga mau ke atas. Saya jadi penasaran. Kita tadi tanggal 11 lagi ya, kita ukur. Nanti kita kurangin 14, kita tanggal 8 Juli ya. Saya pengen melihat 8 Juli ya, 8 Juli.
teman-teman kalau trading jangan dibikin pusing ya. Udah santai saja. Tuh kan dari 10 sekarang jadi 12 teman-teman. Waduh, coba lihat nih seminggu ini. Kita kurangin. Tuh kan dari 10 nih ke tanggal 11. Dia malah nambah lagi gitu ya. Baru udah bagus-bagus gitu kan pada katos. Nambah lagi. Sebagian mungkin banyak yang punya di harga di sini di bawah ya. Nah, seperti itulah teman-teman ya. Ini 442 ya. Ngurangin enggak? 4 betul ya, ngurangi 442 ke 420 artinya hampir 20-an ya, 20 ya. 420 sekitar 22 ribu yang sudah mungkin ya ada sebagian yang take profit, pasti ada yang take profit karena dia ngambil dari bawah di arah sini ya teman-teman. Mungkin pas penutupan market ngambil ataupun yang ngambil dari sini gitu ya, bisa jadi pokoknya dia ngambil di harga rendah. Sekarang teman-teman kita juga udah keren-keren, teman kita banyak yang retail itu banyak yang keren sekarang udah ngambil di support. Dia tidak peduli istilahnya banyak ya retail yang ngambil, cuman ini udah di support, ini pasti IPO ini yang nguasain bandar, suatu saat bandar juga akan ngangkat lagi. Nah ini terbukti kemarin yang sedikit ya, akhirnya pada FOMO lagi kan. Nah ini bisa menjadi pertanda si si bandarnya udah tahu, ini kalau naik pasti banyak yang beli nih, turunin lagi kan, ini berintensi lagi pada cut loss kan, pada jualan lagi gitu kan, sebanyak tadi berapa 12.000 ya. Nah, seperti itu kenapa istilahnya turun lagi ya, saya bilang di sini kan ada gap teman-teman. Jadi harus nutup gap dulu. Saya bilang kalau ke 80 lagi nggak jadi masalah teman-teman ya. Karena untuk menutup gap lagi, saya pikir teman-teman nih, teman-teman perlu diketahui setiap emiten atau saham yang listing baru IPO lah gitu ya, mau 1 bulan 2 bulan sampai 1 tahun lah, itu masih punya haknya bandar teman-teman. Bandar terserah mau dijual, istilah jual dari mulai listing tanggal 8 contohnya gitu kan, seperti istilah dijual untuk dikebawahin, terserah bandar, nanti dipungut lagi dari bawah gitu kan. Atau mau diangkat dulu sebentar baru diturunin ya, seperti inilah, diangkat dulu sebentar, dikasih angin segar dulu sampai berapa persen, sampai 97%, akhirnya kan dijeblosinnya sampai berapa persen nih, sampai bawah aja lah, sampai 84%. Nah seperti itu lah teman-teman ya. Kalau di saham-saham IPO kadang-kadang santai lah, mau tunggu setahun juga, ini masih ada bandarnya, cenderung aman, harga gocap juga santai aja. Kenapa? Ya bandarnya masih ada, tenang aja ya. Nanti setelah dia mark up sampai 300%, 200% baru dia kembalikan kepada market. Set, urusin untuk laporan keuangannya, bagusin. Nanti kalau udah bagus saya akan kelola lagi. Kalau jelek dan kalian tidak bisa juga mengangkatnya, makanya terjadilah PE rasionya sampai 200, 300. Nah itulah yang nguasain biasanya bandar teman-teman ya. Kalau sudah PE rasionya sekitar 100, 200, udah itu fix, itu yang nguasain adalah bandar ya, bukan fundamental lagi. Oke, mungkin penjelasannya seperti itu teman-teman. Untuk saat ini ya CSM masih dikuasain sama retail. Ya mudah-mudahan kita istilahnya ke depannya si Smart Money udah keluar nanti mungkin si Smart Money masuk lagi, kita akan kasih tahu lagi. Siapa tahu teman-teman mungkin tertarik lagi dengan saham Asia, terutama yang nyangkut-nyangkut. Santai saja teman-teman, yang nyangkut juga kemungkinan kejemput ada. Kenapa? Ini aja udah ngasih tanda-tanda si kepala merahnya udah banyak banget, gapnya juga ada. Kita akan yakini sebuah trading itu istilahnya dipermudah. Kita permudah teman-teman. Kedepannya kita akan permudah teman-teman. Kita akan memberikan garis 3 aja, seperti ini aja. Ini lagi di bawah, jangan pedulikan bandar apapun. Kita istilahnya cuma garis 3 aja, kita udah bisa untung sebenarnya teman-teman. Cuman syaratnya nanti teman-teman carilah emiten-emiten yang ada gunung, ada bukit, ada lembah. Ada gunung, ada bukit, ada lembah. Nah itulah watchlist mulai sekarang teman-teman ya. Watchlist ada gunung, ada bukit, ada lembah. Ada gunung, ada bukit, ada lembah. Itu bisa memberikan cuan walaupun sedikit-sedikit, tapi kita memberikan cuan yang lumayan gitu ya.
Oke, mungkin seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman di malam hari ini penuh kebahagiaan, dan jangan lupa ini lagu udah masih musim hujan, apalagi badai petir di daerah saya ada badai petir teman-teman. Petirnya lumayan juga gitu ya. Oke, segitu aja. Salam buat yang di rumah, dan semangat untuk malam ini untuk menempuh esok pagi yang lebih baik lagi. Dan kepada yang belum dibahas, kita akan bahas nanti pagi ya. Oke, ciao ya.